Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan tetap semangat belajar ya. Selamat datang di channel pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang satu tema penting dalam agama Islam, yaitu meyakini kitab-kitab Allah, menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Dan ini adalah biografi saya. Baik teman-teman, kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kita harus mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah, menjelaskan cara mencintai Al-Quran, membuat infografis timeline diturunkannya kitab-kitab Allah kepada para nabi dan rasul. Lalu apa saja yang akan kita bahas? Yaitu meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Yang kedua, mengimani kitab-kitab Allah secara terperinci. Yang ketiga, meyakini kebenaran Al-Quran dan kebenaran kitab-kitab terdahulu. Dan yang terakhir, kita akan membahas mencintai Al-Quran. Nah, di sini ada gambar seseorang sedang membaca Al-Quran. Lalu jawablah pertanyaan berikut ini. Mengapa kita wajib meyakini semua kitab Allah, padahal yang kita bacakan Al-Quran? Lalu apa yang membuatmu yakin bahwa Al-Quran benar-benar berasal dari Allah? Teman-teman, kira-kira apa ya pendapatnya ya? Jawab di kolom komentar ya. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman secara bahasa berarti pengakuan, al-iqrar, yang melahirkan sikap menerima atau al-qabul, dan tunduk yaitu al-izzi'an. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Adapun yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Beriman kepada kitab Al-Quran berarti meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang disampaikan secara mutawatir atau bersambung dan berpahala bagi orang yang membacanya. Masya Allah ya teman-teman. Nah, sedangkan beriman kepada kitab terdahulu berarti meyakini kebenaran semua kitab yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul terdahulu. Materi yang kedua, kita akan membahas tentang nama-nama kitab Allah. Sebelumnya kita harus memahami dulu apa sih itu kitab. Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, yang dibukukan dalam satu kumpulan utuh menjadi kumpulan wahyu. Sementara suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul tapi masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Perlu teman-teman ketahui bahwa mengimani kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Nah, di sini kita akan mengenal 4 kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Buktinya ada di Quran surah Al-Maidah ayat 44. Yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kitab Injil. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi, dan membenarkan kitab sebelumnya. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab terdahulu. Dalam Al-Quran, umat yang beriman kepada kitab terdahulu disebut ahli kitab, yaitu umat Yahudi, penerima Taurat, dan Nasrani, penerima Injil. Nabi Muhammad SAW membangun hubungan yang adil dan harmonis dengan mereka, seperti memberi hak secara adil dan menghukum saat mereka melanggar. Contohnya dalam kisah Zaid bin Sa'anah dan pengusiran Bani Nadir. Hubungan ini dilandasi dengan piagam Madinah yang menjamin kebebasan dan kesetaraan.
Bahkan setelah Nabi wafat, umat Islam tetap menjaga toleransi seperti yang terjadi di masa kekhalifahan. Hubungan antar umat beragama dapat harmonis jika dibangun atas dasar saling menghargai, bukan memperbesar perbedaan. Lalu, materi yang terakhir, bagaimana cara kita agar kita menjadi generasi pecinta Al-Quran? Nah, di sini ada 4 tahap. Yang pertama, tentunya kita membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran juga mendapatkan pahala nilai ibadah. Setelah kita membaca Al-Quran, kita juga perlu memahami isi dari Al-Quran tersebut. Dan kita jangan lupa untuk selalu mentadaburi isi Al-Quran tersebut. Nah, yang pastinya kita harus mengamalkan isi Al-Quran tersebut, karena mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari merupakan tangga cinta tertinggi. Capaian ke tingkat kecintaan dan keimanan seseorang terhadap Al-Quran dilihat dari perilakunya sehari-hari. Apakah perilakunya itu mencerminkan isi kandungan Al-Quran ataukah bertentangan dengannya? Seseorang yang mencintai Al-Quran pasti memiliki akhlak terpuji, karena akhlak terpuji adalah buah kecintaan dan keimanan terhadap Al-Quran. Nah, di sini teman-teman bisa membaca kembali rangkuman materi kita dari awal hingga akhir. Jadi teman-teman, kalau kalian cinta Al-Quran, tidak cukup hanya dengan menghafal atau membacanya saja, tapi juga harus mempraktikkan isi kandungannya seperti bersikap jujur, menghormati orang tua dan guru, tidak mudah marah, dan tentu saja menjaga kerukunan dengan semua orang. Nah, untuk mengasah lagi hafalan kita yang dari tadi kita pelajari, teman-teman mohon dijawab pertanyaan dari pilihan ganda berikut ini berjumlah 10. Semoga teman-teman bisa menjawab semua, karena insya Allah apa yang kita pelajari, apa yang kita hafal juga menambah wawasan kita untuk pengetahuan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk terus belajar bareng tentang nilai-nilai Islam yang indah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone.